warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 Biokimia Indralaya yang beranggotakan saya Rica Yulianti, NIM 0609 1182 126010. Saya Michelle Clara Sinabaliba, NIM 0609 1282 126025. Saya Janatil Alia Amanda, NIM 0609 138 2126074. Saya Reni Angelina, NIM 0609 1182 126001. Di sini kami akan menampilkan video yang berjudul enzim. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu mengkaji implikasi enzim dalam kehidupan sehari-hari. Prosedur kerja: 1. Membaca materi mengenai enzim. 2. Membuat kesimpulan dari materi tersebut. 3. Praktek membuat KP. 4. Membuat video semenarik mungkin. Apa itu enzim? Yuk, simak pembahasan berikut. Enzim merupakan biokatalisator yang diproduksi oleh makhluk hidup untuk mengkatalisator reaksi kimia yang penting dalam tubuh makhluk hidup. Enzim mempunyai spesifisitas katalitik yang tinggi yang ditentukan oleh gugus fungsi pada situs aktifnya. Enzim terdiri dari bagian protein atau apoenzim dan non-protein atau gugus prostetik. Penggolongan enzim. Enzim dapat digolongkan berdasarkan tempat bekerjanya, daya katalisisnya, dan cara terbentuknya. Penggolongan enzim berdasarkan tempat bekerjanya. Enzim terbagi menjadi dua, yaitu endoenzim dan eksoenzim. Endoenzim disebut juga intraseluler karena bekerja di dalam, sedangkan eksoenzim disebut ekstraseluler karena bekerja di luar. Penggolongan enzim berdasarkan daya katalisis. Yang pertama, oksidoreduktase. Oksidoreduktase mengkatalisis reaksi oksidasi reduksi yang merupakan pemindahan hidrogen atau oksigen seperti alkohol dehidrogenase. 2. Transferase. Transferase mengkatalisis pemindahan suatu gugus tertentu seperti transaminase, yaitu transferase yang memindahkan gugus amina. 3. Hidrolase. Hidrolase berperan dalam reaksi hidrolisis seperti lipase, yaitu hidrolase yang menghidrolisis ester dan lipid. 4. Liase. Liase mengkatalisis penghilangan gugus tertentu dari substrat dengan atau tanpa melalui proses hidrolisis atau melalui pemutusan ikatan rangkap. Contohnya dekarboksilase, yaitu enzim yang mengkatalisis reaksi pengambilan gugus karboksil. 5. Isomerase. Isomerase adalah semua enzim yang mengkatalisis reaksi isomerisasi seperti epimerase yang merubah deribulosa 5-fosfat desilulosa 5-fosfat. 6. Ligase. Ligase berperan dalam reaksi katalis penggabungan dua senyawa diikuti pemecahan ikatan pirofosfat pada ATP seperti pirufat karboksilase. Yang ketiga adalah penggolongan enzim berdasarkan cara terbentuknya. Yang pertama adalah enzim konstitutif. Di dalam sel terdapat enzim yang merupakan bagian dari susunan sel normal, sehingga enzim tersebut selalu ada umumnya dalam jumlah tetap pada sel hidup. Walaupun demikian, ada enzim yang jumlahnya dipengaruhi kadar substratnya, misalnya enzim amilase. Sedangkan enzim-enzim yang berperan dalam proses respirasi jumlahnya tidak dipengaruhi oleh kadar substratnya. Yang kedua, ada enzim adaptif. Perubahan lingkungan mikroba dapat menginduksi terbentuknya enzim tertentu. Induksi menyebabkan kecepatan sintesis suatu enzim dapat dirangsang sampai beberapa ribu kali. Enzim adaptif adalah enzim yang pembentukannya dirangsang oleh adanya substrat.
Sebagai contoh adalah enzim beta-galaktosidase yang dihasilkan oleh bakteri E. coli yang ditumbuhkan di dalam medium yang mengandung laktosa. Untuk berlangsungnya reaksi enzimatis atau reaksi yang berlangsung dengan bantuan enzim, maka harus terdapat hubungan atau kontak antara enzim dan substrat. Oleh karena itu, ukuran enzim lebih besar daripada substrat. Maka, tidak seluruh enzim yang bisa kontak dengan substrat. Kontak antara substrat dan enzim terjadi pada bagian tertentu dari bagian aktif. Kontak hanya mungkin terjadi apabila bagian aktif dari enzim mempunyai ruang yang tepat untuk menampung substrat yang sesuai. Substrat yang bentuk ruang atau konfirmasinya tidak cocok dengan bagian aktif, enzim tidak bisa berfungsi terhadap enzim tersebut. Selanjutnya yaitu sampel. Di sini kami menggunakan ragi, singkong, dan daun pisang. Selanjutnya ialah video pembuatan tape. Proses pembuatan tape melalui beberapa tahap. Yang pertama ialah pengupasan. Singkong dikupas hingga bersih, lalu bersihkan permukaan kulitnya hingga halus dan potong-potong singkong sesuai ukuran. Selanjutnya ialah pencucian. Pencucian untuk membersihkan bahan dari kotoran dan perendaman bahan mentah untuk mempercepat proses gelatinasis. Selanjutnya yaitu pengukusan. Pengukusan untuk mensterilkan bahan baku sehingga proses fermentasi lebih baik. Selanjutnya, peragian dan fermentasi. Pada proses ini terlihat proses enzimatik yang berperan dalam pembuatan tape, yakni dihasilkannya enzim oleh kapang dan khamir untuk membantu proses pembuatan tape. Enzim amilase memecah ikatan glukosida pada polimer pati Saccharomyces dalam ragi menghasilkan dua jenis amilase, yaitu A-amilase dan glukoamilase yang mampu memecah pati mentah. Enzim alpha-amilase menghidrolisis ikatan 1,4 karbohidrat secara acak menghasilkan campuran dekstrin, maltosa, dan glukosa. Selanjutnya, maltosa disakarida dapat diubah menjadi glukosa monosakarida oleh enzim maltase. Selanjutnya, fermentasi lengkap masih berlanjut dengan melibatkan enzim zimase. Glukosa oleh enzim zimase diubah menjadi alkohol. Enzim zimase memecah sukrosa menjadi monosakarida, glukosa, dan fruktosa. Kompleks enzim ini dapat mengubah glukosa dan fruktosa menjadi CO2 dan alkohol. Alkohol dapat diubah menjadi asam asetat, asam pirufat, dan asam laktat oleh enzim alkoholase. Kesimpulan, proses pembuatan tape meliputi tahap A. Pengupasan untuk membersihkan kotoran dari kulitnya, B. Pencucian untuk membersihkan bahan dari kotoran dan perendaman bahan mentah untuk mempercepat proses gelatinisasi, C. Pengukusan untuk mensterilkan bahan baku sehingga proses fermentasi lebih baik, D. Peragian dan fermentasi. Pada proses inilah terlihat proses enzimatik yang berperan dalam pembuatan tape. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.